menceritakan seorang anak muda yang sedang bekerja mencari nafkah, tiba-tiba harus kehilangan nyawa hanya karena kelalaian di jalan. Itulah kisah tragis Afan Kurniawan, seorang driver ojek online berusia 21 tahun yang tewas setelah ditabrak kendaraan taktis Brimob saat demo di depan gedung DPR atau MPR. Kasus ini bukan hanya tentang sebuah kecelakaan, tapi tentang keadilan, keselamatan, dan rasa kemanusiaan kita bersama. Kembali lagi di channel Habib Zainal, tetap edukasi, bukan komedi. Boom! Edukasi, bukan komedi. Yang pertama, siapa sih Afan Kurniawan itu? Afan adalah seorang anak muda sederhana. Sehari-hari ia bekerja sebagai driver ojol. Usianya masih 21 tahun. Dengan semangat muda untuk membantu keluarganya, malam itu tanggal 28 Agustus 2025, ia bukan bagian dari massa aksi. Ia hanya kebetulan melintas di sekitar lokasi demo untuk mengantar pesanan. Namun, takdir berkata lain. Dari sinilah tragedi terjadi. Untuk pembahasan yang kedua adalah kronologi kejadian. Malam itu di kawasan Pajompangan, Jakarta Pusat, ribuan massa melakukan unjuk rasa menolak kebijakan DPR. Situasi yang memanas dan aparat mulai mengarahkan kendaraan taktisi untuk membubarkan massa. Afan yang hendak menyeberang di jalan terpleset di tengah kericuhan. Saat itulah sebuah kendaraan taktis Brimob jenis Barakuda melaju. Rekaman video amatir menunjukkan rantis tersebut sampai berhenti ketika menabrak Afan. Namun beberapa detik kemudian kendaraan kembali melaju dan melintasi tubuh Afan yang masih tergeletak di jalan. Orang-orang di sekitar berteriak histeris. Afan segera dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Sayangnya, meskipun tenaga medis berusaha, nyawa Afan tidak dapat diselamatkan. Malam itu, Indonesia kehilangan satu lagi anak muda akibat insiden di jalan raya. Yang ketiga, dampak sosial dan publik. Berita ini dengan cepat menyebar di media sosial. Video kejadian viral dan memicu gelombang kemarahan publik. Banyak orang menilai seharusnya aparat bisa lebih berhati-hati. Bagaimanapun juga, kendaraan taktis bukanlah mobil biasa. Ukurannya yang sangat besar, beratnya puluhan ton, dan sekali langkah taruhannya adalah nyawa manusia. Reaksi masyarakat luas sangat kuat. Netizen menyerukan keadilan untuk Afan. Media massa menyoroti bagaimana seorang anak muda yang tidak ikut demo bisa menjadi korban. Bahkan jenazah Afan saat dimakamkan di TPU Karet Bifak diiringi ratusan pelayat untuk menunjukkan solidaritasnya, terutama teman-teman ojolnya. Yang keempat, proses hukum dan sanksi. Nah, Polri merespon cepat. Tujuan anggota Brimob yang berada di dalam kendaraan rantis saat kejadian diperiksa oleh Divisi Propam. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa mereka melanggar kode etik profesi Polri. Ketujuh anggota tersebut kemudian dijatuhi sanksi dan ditempatkan di tahanan khusus. Polri juga menyatakan kasus ini tidak boleh ditutup begitu saja karena sudah mengakibatkan hilangnya nyawa. Proses hukum ini menjadi sorotan publik karena masyarakat menunggu apakah keadilan benar-benar ditegakkan atau hanya berhenti pada sanksi internal. Terus yang kelima, pelajaran yang kita ambil dari kasus Afan adalah yang pertama, keselamatan nyawa harus jadi prioritas baik pengendara, aparat, maupun masyarakat. Yang kedua, kendaraan besar punya resiko tinggi. Sopir kendaraan taktis atau truk harus ekstra hati-hati karena ukurannya yang besar yang bisa membahayakan orang di sekitarnya. Yang ketiga, tanggung jawab hukum itu penting. Tidak boleh adanya kekebalan hukum, apalagi jika nyawa seseorang melayang. Yang keempat, empati sosial. Kisah Afan menyadarkan kita bahwa korban kecelakaan bukan sekedar angka statistik. Mereka punya keluarga, masa depan, dan mimpi yang terhenti.
Nah, dari cerita Afan Kurniawan hanya satu nama dari sekian banyak korban kecelakaan di jalan. Bedanya kasus ini terekam jelas sehingga kita melihat betapa berharganya setiap detik kewaspadaan. Kisah Afan Kurniawan adalah pengingat pahit bahwa nyawa bisa hilang dalam sekejap. Ia hanyalah seorang anak muda biasa yang bekerja keras, namun nasibnya terhenti karena kelalaian yang seharusnya bisa dihindari. Kasus Afan kini sedang diproses secara hukum. 7 anggota Brimob yang terlibat telah diperiksa dan disanksi karena melanggar kode etik. Sebagai bukti bahwa hukum harus hadir untuk melindungi setiap warga tanpa terkecuali. Semoga cerita Afan tidak berhenti hanya sebagai berita tragis. Jadikan ini pelajaran nyata. Berhati-hatilah di jalan, hormati sesama, dan pastikan setiap nyawa bernilai. Dan ingatlah selalu, keselamatan adalah tanggung jawab bersama dan keadilan harus ditegakkan. Selamat jalan Afan Kurniawan, kejadianmu akan selalu menjadi pengingat bagi kita semua.